Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Sukreni dengan NIM 2100233 akan mempresentasikan tentang strategi kewirausahaan. Yang pertama, pengelolaan usaha. Perencanaan usaha adalah suatu hal yang tertulis berisikan misi usaha, usulan usaha, operasional usaha, rincian strategi dan peluang yang mungkin diraih. Fungsi dari perencanaan ini sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha, biasanya berupa ringkasan eksekutif yang berupa maksud usaha, usulan finansial, permintaan dana, cara menggunakan dana, dan cara pembayaran kembali pinjaman. Kedua, sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar atau membuat proposal yang berupa manajemen usaha, pemasaran, produksi atau operasional, dan keuangan perusahaan. Pengelolaan keuangan adalah bagaimana mengusahakan sumber dana, menggunakan dan mengendalikan dana-dana perusahaan. 3 aspek dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama, sumber-sumber dana atau keuangan perusahaan. Pertama, dana intern, dana dari perusahaan, dan dana cadangan dan laba ditahan. Dana dari luar atau ekstern. Yang pertama, dana dari pemilik atau penyertaan. Kedua, dana dari pinjaman. Ketiga, dana bantuan program pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya, dana dari teman atau keluarga yang ingin menanamkan modalnya. Terakhir, dana ventura atau dana dari perusahaan yang ingin menginvestasikan dananya pada perusahaan kecil yang berpotensi. Kedua, perencanaan dan penggunaan dana. Biaya awal. Yang pertama, rancangan keuangan, pembukaan neraca harian. Kedua, rancangan neraca pendapatan atau rugi atau laba. Ketiga, rancangan aliran kas atau cash flow. Kedua, analisa pulang pokok. Yang pertama, biaya awal yang tidak terduga. Kedua, biaya administrasi atau gaji karyawan dan peralatan kantor. Biaya sewa bangunan, biaya asuransi, dan biaya lain-lainnya. Aspek yang terakhir adalah pengawasan dan pengendalian dana. Teknik dan strategi pemasaran. Bagaimana suatu barang dan jasa yang dihasilkan bisa didistribusikan atau dipasarkan, maka melalui kegiatan pemasaran. Pemasaran merupakan kegiatan yang meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang atau jasa, menentukan harga, mendistribusikan barang dan jasa, dan mempromosikan. Strategi pemasaran. Adanya perencanaan pemasaran, bauran marketing atau mix. Ketiga, kiat pemasaran usaha baru. Cari peluang pasar, tempat yang tepat, banyaknya barang yang dibutuhkan, dan tentukan target apa yang hendak kita capai. Perencanaan pemasaran, penentuan kebutuhan dan keinginan konsumen atau riset pasar. Kedua, memilih pasar sasaran khusus atau segmentasi pasar. Ketiga, menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Selanjutnya, pemilihan strategi pemasaran dengan menggunakan marketing mix. Bauran marketing mix berupa kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang atau jasa, menentukan harga, mendistribusikan barang dan jasa, terakhir mempromosikan. Kiat pemasaran usaha baru, antara lain cari peluang pasar, tempat yang tepat, banyaknya barang yang dibutuhkan, terakhir tentukan target apa yang hendak kita capai. Teknik pengembangan usaha. Yang pertama, perluasan skala ekonomi. Menambahkan skala produksi, tenaga kerja, teknologi, sistem distribusi, dan tempat usaha. Selanjutnya, perluasan cakupan usaha. Diverifikasi usaha ekonomis yang ditandai oleh biaya produksi total bersama. Misalnya menambah jenis usaha baru, produk dan jasa baru yang berbeda dari sekarang diproduksi. Manajemen strategi kewirausahaan. Pertama, manajemen kewirausahaan, yaitu menyangkut semua kekuatan perusahaan yang menjamin bahwa usahanya betul-betul eksis. Kedua, strategi kewirausahaan. Strategi bagi pemimpin pasar,
Strategi bagi bukan pemimpin pasar atau perusahaan memiliki posisi kuat di pasar dan memiliki strategi tertentu. Selanjutnya, strategi lain yang dilakukan pada tahap pertumbuhan. Memelihara semangat atau spirit wirausaha untuk mendorong perilaku kreatif agar wirausaha memperoleh keuntungan pasar dengan cara mendidik wirausaha tentang pelayanan perusahaan, khususnya tentang alasan mereka membeli produk dan jasa, tentang keinginan dan kebutuhan pelanggan, mendidik wirausaha untuk perbaikan produk dan pemasarannya, menciptakan iklim kerja yang positif yang mendorong ide-ide barunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.